Sun. Lulus ya. Nggak semangat nih. Sampurasun. Wah, alhamdulillah. Nih, gue kedatangan tamu-tamu dari ISC sama Mas Berto, betul ya? Itu. Ini lagi ada acara di Rebel Coffee, terus kebetulan santunan, donasi charity. Donasi ini untuk saudara Hendra Coklat, kebetulan yang sudah almarhum. Baiknya kita panjatkan doa dulu untuk saudara Hendra. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Aduh, kayak udah pada capek juga ya. Artis-artisnya juga udah pada capek nih. Udah ngegambar udah berapa orang kali deh dari siang tadi ya. Ini ngomongin tato ya, ngomongin tato. Artis-artis tato. Gue juga pengen banyak nanya, kebetulan nih di sini sekarang kebetulan ada presiden. Oh anjing nggak tuh, presiden. Lu tau kan presiden tuh jabatannya paling tinggi dalam sebuah negara tuh. Presiden tuh, ini presiden ISC nih. Bukan apa tuh namanya yang itu yang di TV One tuh apa anjing namanya? YLK ya, presiden YLK nih sama satu darah juga sama nih kayaknya, saudaraan juga sama presiden ISC. Oh iya, gue pengen ngopi dulu, Jul, tolong. Teman-teman udah pada ngopi belum? Kok pada sibuk gini sih? Santai aja, santai. Jul temenin gue Jul, sini Jul. Nih, boleh. Nih ngobrolin dulu tentang masalah tato, ya kan? Ini artis-artis tato, lu bisa gambar nggak? Gue nanya. Bisa nggak? Aduh takut. Enggak anjing, nggak gigit goblok, enggak. Ini baik-baik. Lu jangan kayak orang tahun 98 dong ngeliat tato jadi takut tuh, bukan. Ini sebuah karya seni, Jul. Lu nggak akan tahu, nggak ngerti lu, bukan anak seni sih lu. Dikit-dikit sih. Iya. Lu tahu nggak? Lu sejauh ini apa nih menurut lu tentang tato nih? Ini asisten gue nih, kenalin dulu dong nama lu. Ini asisten gue. Namanya siapa? Joni Iskandar. Bukan. Apa? Johnny in my head. Nih kebetulan nih asisten gue yang paling lumayan rewel karena suruh gue potong rambut, barbershopnya pada nolak. Gak mau katanya, rambutnya kayak jembut anjing. Ya, makanya dicek. Oke. Gimana? Ini gimana tato nih Jul? Kalau ngebahas tato, sejarah tato lah ya. Sejarah tato itu dari culture sebenarnya kan, lari dari sebuah culture gitu, yang terus akhirnya menjadi stigma yang pernah di Indonesia yang kurang memang dianggap kurang baik gitu, kriminal ya, lebih ke bahkan kriminal. Gitu kan dulu mungkin yang anak-anak tahun 90-an udah pada tahu tuh, zaman-zaman itu kan remaja di tahun 90-an tuh udah tahu, sampai yang namanya nggak ada kriminal, nggak ada tindakan apapun, lu nongkrong pinggir jalan ada tato bungkus ya kan, kayak karedok kayak gitu dibungkus aja anjing tuh enak-enaknya. Nah sisi lainnya itu kan seni ya kan, seni menggambar gitu. Oke, gua anggap seni menggambar di atas kulit mungkin ya kan, beda medianya aja nih, banyak kan, ada yang di media enamel, ada di media kanvas dan yang lain gitu. Sekarang nih di media kulit nih agak sulit gitu kan. Kalau kulit kan karena apa ya, dia ada bakat tambah tua tuh biasanya tambah keriput ya kan, terus mengerucut keriput. Nah apa yang lo tahu tentang media tato nih Jul? Paling kalau misalkan
setahu-taunya gitu. Setahu-taunya Tapi lo. bukan so tahu gitu. Betul. Tapi nggak tahu ya, mungkin benar apa enggaknya gitu ya. Mungkin setahu gua kalau misalkan tato itu di atas daging, di bawah kulit, ya nggak sih? Di atas daging, di bawah kulit. Iya, jadi tato itu ada di pertengahan gitu. Letaknya. Di antara itu. Bukan di antara dua sujud, bukan. bukan. Terus so Islami banget anjing. Sedikit 2% lah. Oke. Terus menurut lu gimana? Ya. Itu akan menurut lu akan menimbulkan sebuah efek kah? Pengetahuan lu tentang tato deh, itu aja gue minta. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat, oh keren nih gitu ya. Iya. Ya apa yang kita pengen terapkan ya mungkin di tato itu, entah itu gambar kita sendiri atau kayak gimana, mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu gitu. Betul. Sebelum kita tato gitu, memutuskan untuk kayak gue tato nih gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapannya yang mungkin yang pertama kayak kita harus tahu resikonya itu apa gitu. Betul. Resiko dulu lah ya berbicara, karena mungkin gini ya, mental juga perlu mungkin ya. Jadi kayak misalnya gua harus berani tato terus menanggung segala resikonya dong. Apapun ya kan? apapun itu. Ya, meskipun itu seni. Ya, gitu. termasuk kalau menurut gua kesehatan sih. Kesehatan. Kayak misalkan banyak orang yang stigmanya itu, wah gue ditato sakit nih gitu, dicoak gitu kan, badan wak gitu, coak kan namanya itu wak Wakanda. Iya, bukan dicukil, bukan. Tadi gue denger ketua dari presiden ISC katanya mau pindah ke Wakanda, mau bikin Wakanda subculture. Enggak, saya nggak ikutan ya kalau itu ya, enggak. Barangkali lu mau ikutan. Enggak, jangan. Jadi ini lanjut ya. Kalau misalkan ini setahu gue ya, mungkin dari teman-teman juga mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi, atau mungkin so tahu lu gitu mungkin. Betul. Kayak mungkin yang harus diperhatikan dari kesehatannya juga gitu. Kayak dari sebelum kita tato tuh kayak kita merhatiin dari suntiknya, jarumnya. Mungkin kan itu bisa infeksi lah gitu ya. Kalau misalkan emang dari jarum yang nggak fresh gitu ya, higienis. Lu kuliah di mana sih, Jo? ITIL. Apa tuh ITIL? Institut Teknologi Lampung. Lampung. Sangat Islam ya. Anjing biok gua itu. Gimana? Gitu. Terus sejauh ini lu banyak tahu lah tentang tato ya kan? Iya. Tato itu juga bukan jauh lah dari stigma sebenarnya kejahatan. Toh ini sebuah contoh sebenarnya, contoh bahwa solidaritas. Yang punya tato pun punya solidaritas yang mungkin jauh lebih tinggi dari teman-teman kita yang lain yang nggak punya tato gitu. Cuman ya medianya yang memang medianya di atas kulit ini gitu kan, kulit manusia yang mungkin memang dianggap sebagai brutal banget nih kan gitu, kayak wow rock gitu kayak karena ya gue juga pernah nih pengen bikin tato gitu, tapi memang karena mungkin iman gue nih, mental gue belum agak anjing ngepas gitu. Goblok lu mau bikin tato tuh. Jadi kalau mau gue kasih lu 10 juta sekarang nih, lu tinggal pilih siapapun. Serius gue kasih 10 juta lu minta sama artis siapa aja yang di sini bikinin tato. Lu bikin tato kecil. Mau nggak? Iya. Gimana? Gua kasih 10 juta. Tato apa tuh? Titit. Ya. Di mana? Titit di sini nih. Kecil. Iya, kecil. Mau. Ini titit di sini, jembutnya di sini. Jembut sawak-awak jembut. Ini tato apaan, Bang? Jembut. Iya. Tititnya mana? Ini ya. Karena masih kecil tititnya. Tapi kalau misalkan ngomongin kayak yang tato tuh urak-urakan, enggak sih, mungkin enggak jauh banget gitu. Apa yang gua lihat itu malah lebih kayak enggak banget gitu. Ini menurut gua sudut pandang gua ini adalah lifestyle ya. Ini gaya hidup dan pilihan hidup juga. Jadi belum tentu orang yang punya tato kriminal dan sebagainya, enggak. Sejauh ini
ada saudarinya teman gua, dia haji lah mungkin sekarang ya. Dia penyayang anak yatim justru gitu kan, penyayang anak yatim sampai sekarang dia punya yayasan gitu, hampir 300 orang anak yatim yang sekarang sedang disantuni gitu. Itu kan sebuah apresiasi, sebuah apresiasi ya. Apa ya, di tato ini juga kan kadang orang selalu ya mungkin gitu ya, mungkin kalau orang-orang yang memang awam tentang sebuah seni tubuh gitu kan dianggapnya sebagai wah ini pasti bajingan banget nih orang nih, nggak bisa dipercaya deh, nggak akan bisa megang amanah deh pokoknya deh. Wah anjing. Pokoknya begal ya, begal apa anjing, begal. Ngapain ke begal goblok. Tapi benar ya apa yang mungkin diceritakan dari yang tahun 98 mungkin ya, kayak gitu 90-an lah. Itu jauh banget sih, jauh sama yang soalnya memang itu masa suramnya mungkin ya, masa suramnya orang-orang yang pecinta seni tubuh itu saat itu mungkin memang kurang dipandang baik, stigma yang jelek. Ada contoh kecil nih di sini. Apa nih? Yang apa ya? Mungkin kayak kita lihat, ini nggak melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Misalnya nggak negatif, nggak kayak wah kacau gitu, atau wah ini ngobrol santai gitu kan. Bahkan yang nggak ditato yang kacau. Iya jauh. Lihat tuh. Temen. Iya. Nggak punya temen. Iya nggak punya temen. Dia kadang suka nyopet. Dia kan dia nggak ditato anjing. Nggak ditato dia. Klepto nih. Klepto nih dia sering nyopet. Hah? Ngapain jaga air? Nggak kemana-mana, air lah gitu. Bahkan yang nih lihat nih, sebuah support dari keluarganya juga pada datang loh tuh kan. Ya. Ini ada banyak ibu-ibu juga yang support anak-anaknya atau saudaranya mungkin kan. Ini ya inilah kita mulai membuat stigma bahwa seni kreatif di tubuh itu bukan sebuah kriminal. Ya. Jauh dari kriminal. Lu mau ngopi nggak, Jul? Mau ngopi apa? Nggak ada, enak loh. Enggak, nanti bilnya di belakang. Jadi ini lanjut nih ya, mungkin ada beberapa yang kayak gua tahu mungkinnya sedikit-sedikit kayak yang tadi mungkin masalah kesehatan. Terus juga kan kita mungkin ya sebelum melakukan tato itu dipastikan kitanya harus sober ya. Betul. Terus dalam keadaan sehat tubuh, mungkin cukup tidur, tidak begadang, insomnia atau dan lain-lain. Terus sama juga kayak milih tempat studio yang mungkin higienis, yang kayak tadi yang bilang gitu ya. Tempat yang studionya menjadi sebuah rekomendasi dari teman-teman yang lain gitu ya, bahwa memang studio ini atau artis ini sudah memang dapat dipercaya gitu. Apalagi kalau udah masuk ke ISC kayak gini-gini kan, ke komunitas-komunitas atau klub kayak gini kan udah pasti tuh udah terjamin. Udah terjamin. Nggak mungkin. Nih, Jul, gue dapat artikel nih, gue pengen gue baca ini. Gimana? Dari seorang Profesor Dr. Sunyoto, anjing. Ya Sunyoto. Susu nyolok tonggo. Enggak. Itu benar namanya Sunyoto. Sunyoto Usman dari Universitas Gadjah Mada mengungkapkan adanya pergeseran makna tato yang semula dipandang sakral oleh masyarakat adat, lalu bergeser makna menjadi simbol kekuasaan yang erat kaitannya dengan kekerasan. Nah, yang itu tuh sedap. Ini gua ambil waktu artikel tahun 90-an. Ini sudut pandang tahun 90-an yang memang tato itu awalnya dari masyarakat tradisional, kemudian ada pergeseran makna membuatnya jadi bagian dari entitas kelompok tertentu yang punya kekuatan gitu. Baik. Nah, kalau yang tadi gue bahas, mungkin gue setuju kalau itu punya kekuatan betul, punya kekuatan karena memang kelompok itu pasti punya kekuatan gitu. Ini Pak Profesor Dr. Sunyoto Usman, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Usman suka susu tonggong. Dia juga keji ya. Keji. Dia hobinya agak sedikit lumayan. Iya. Jul nih, kebetulan karena kita nih waktu kan
nggak banyak kita itu. Lu mau ngopi dulu deh. Iya, boleh. Nih gua mau apa ya, manggil teman gua nih yang dari Kerawang nih. Lu kemana ya, Jul? Terus saya main sini duduk sini. Oh sini yang lewatnya. Gue mau manggil teman gue dulu yang Kerawang nih. Dia sebagai ketua ISC chapternya nih, chapter anjir. Jadi dia bagian Karawangnya nih kan, bagian Karawangnya. Yang mana? Gue panggil aja langsung ya. Langsung. Ini sama presidennya juga. Kebetulan nih suatu penghargaan banget buat gue. Presiden bisa hadir ya. Presiden bisa hadir. Gue pikir tadi ini yang si ketua ISC chapter Karawang, si presiden mau datang ke sini. Jokowi dadak kata gue. Bukan. Prabawas. Siapa? Bukan, ternyata presiden ISC. Kirain yang kotak-kotak dah. Gue pikir presiden ISC ini tinggi, gede, keker anjing ya kan. Wah gila lah tatanya gitu kan. Santun datang masih assalamualaikum. Gue pikir maco. Anjing keker gitu. Pas datang. Ternyata enak juga ngobrolnya. Aduh. Nih gue panggil nih sebentar ya. Nih buat kita panggil aja langsung Presiden ISC Indonesia Subculture Bang Uca bersama Ketua Chapter ISC Karawang Akong. Oke, thank you Bang udah datang. Ini Akong, aduh. Akong. Ini mic-nya gue kasih aja. Iya. Lalu mau mana? Duduk sini loh. Nah, alhamdulillah nih kedatangan teman-teman saudara jauh. Mau ngopi dulu nggak, Bang? Lu mau ngopi nggak? Betul. Tadi makan ketan enak ketan. Enak. Sini mah hitam ketannya. Ini nih, Bang, pegang Bang, ini mic-nya. Nah, gue mau ngobrol aja nih mah ya, ngobrol. Dari Bang Uca nih, jauh-jauh dari Jakarta buat nggak jauh lah, setengah jam doang. Setengah jam doang ya. Tapi macet nggak Bang tadi Bang? Lumayan Macet ya. Lumayan. Katanya kan PSBB Bang, sono. Tapi lu kok bisa keluar sih? Kenapa tuh? Kayaknya cuman lebih ke office gitu ya, untuk WFA aja. Cuman nggak kayak diperketat gitu jalanan, jadi masih fine aja jalanan. Lancar alhamdulillah, sehat sampai sini ya. Terus lagi memang sampai berapa lama sih sekarang PSBB Bang? Jalan? Katanya sih sampai tanggal 10 infonya. 10 Oktober. Iya betul. 10 Oktober PSBB buat yang kerja di kantoran aja lah paling ya. Mungkin ya. Ya kita mau orang miskin ya, kita mah nggak ada dikasih PSBB, nggak ada office hoursnya. Office hours. Tapi suka ngantor Bang, studio lah maksudnya ya, ke studio ya kan. Masih kucing-kucingan juga. Kucing-kucingan. Kalau ketahuan buka gitu pasti dicabut siupnya. Udah punya siup ternyata. Disombong ya. Disombong. Dikira rebel punya enggak. Oke Bang ya. Bang dari Bang Uca nih kan dari sini, dari Akong nih, chapter Karawang. Bang Akong nih, Bang Akong, gue mau nanya nih tentang charity ini ya. Kita sekarang berduka ya kan. Ternyata Allah lebih sayang sama saudara kita gitu kan. Gue nggak nyangka juga itu jam 3:25 sampai gue bangun jam 10 siang tadi itu 17 telepon nggak keangkat, panggilan tak terjawab, sama WA kurang lebih ada 8 atau 7. Nah ngomongin masalah ya saudara kita ini almarhum.
Nah, tanggapannya sekarang nih Bang Akung gimana nih? Sekarang kan sudah terjadi nih kan, mau gimana lagi? Tapi ya sejauh ini charity tetap kita jalankan. Apakah hasil dari charity ini akan disumbangkan kemana atau kemana gitu, Bang? Hasil dari charity ini bakal disumbangkan semua ke keluarganya almarhum, Sumbangin semua ya, semuanya. semua keluarga almarhum. Alhamdulillah lah ya, sejauh ini memang charity yang dibuat hari ini tuh boleh tahu nggak nih, atau boleh kodein aja lah buat berapa nilainya yang sudah terkumpul dari pertama buat charity sampai bisa bikin acara sekarang. Untuk sekarang sih masih belum bisa ditotalin, masih banyak, ada juga yang masih transfer. Oh, tapi banyak berarti dari luar juga bisa. Iya bisa. Oh, gila nih. Tuh, contoh nih. Saudara-saudaranya yang di luar pun ikut support, ikut bantu. Jadi belum tentu masing-masing juga si ajeng tetangga gitu kan. Itu kan kayak orang perumahan nih sekarang ya. Benar. Culture-nya malah beda sekarang. Lu gua gitu kan. Palu gada. Apa yang lu nggak ada, gua ada. Nih, apa yang lu ada? Salah ya gue ya. Nih Bang Akung nih, sebenarnya sejauh ini apa yang sudah dilakukan mengenai Hendra ini atau almarhum ini? Jadi kita tenaga sih full-fullan buat ngerjain, buat charity coklat. Bantu coklat ini ya. Namanya coklat ya, bukan. Hendra coklat. Lebih akar lagi dipanggilnya coklat. Coklat tato. Coklat tato. Itu juga katanya artis ya dia. Ya, artis Juga. Ini kebetulan nih ada barang ini di sini nih, iya. barang almarhum nih. Kebetulan kita juga mau lelang juga barang-barangnya almarhum. Pantes gue tadi yang mau gue singkirin nih, ternyata barang almarhum mau dilelang, kata gue. Ini rencana mau dilelang ini dengan nilai berapa sih emang? Nilai dari 500 lah, buka dari 500. Tuh, banyak nih artis ya kan, banyak artis ya. Ngebid ya, ngebid dong. Berarti Ya, ngebidnya berapa nih? Kelipatan berapa nih ngebidnya nih? Kelipatan Kope. 500 ya? 50. Kelipatan 50.000. Kelipatan 50 lah. Ya. Kelipatan 50 ya. Nih buat teman-teman artis-artis yang ada di sini juga, barangkali ada yang mau ya berminat buat lo ambil barang-barangnya yang punya almarhum, sekalian juga itu sebuah bentuk support dan apa ya, appreciate ya buat saudara kita itu, karena memang ya sejauh ini nggak akan bisa kita andelin selain dari keluarga apalagi komunitas ini yang cukup besar ya. Itu kembali nih sama Bang Uca nih. Bang Uca pengen tahu nih, YSC ini dari kapan sebenarnya ada, terus di mana tempatnya dulu tuh? Kepo ya. Kepo banget sih anjir. Gua pikir sumpah Bang, gua pikirnya ini ngomong presiden kan, kata Akong katanya presiden anjir, kata gua Jokowi Dada nih kan, kalau ke Sunda mah Jokowi Dada, bukan Jokowi. Itu bukan. Itu gua pikir tinggi gede serem ya kan, piercingnya sampai sini nih. Gitu ternyata datang Mas, ya gua udah serem banget gitu. Udah tobat nasuha 4 kali. Gue pikir gitu kan tuh ya. Yalah. Oke, jadi ISC itu kebentuk tanggal 9 Juli 17 tahun lalu lah, 2004 di Kemang, Jakarta Selatan. 2004. Sekarang udah berapa tahun ya berarti? Ya, 17 tahun. 17 ya? 17 tahun. Juli lalu kita 17. 17. Iya, susah penting dong kemarin ya. Iya. Jadi itu isinya itu cuman 25 anak ya, cuman ada Bali, ada Jogja, ada Bandung, Jakarta, Depok, kayak gitu-gitu. Awalnya. Kenapa kita buat adanya ISC? Soalnya kan kayak kecemasan gitu ya masyarakat umum soal penyakit yang ditularkan oleh proses tato.
gitu. Jadi kita mesti ngekampanyein gimana sih bikin tato yang baik, Mengedukasi. soalnya ya kita nggak bisa salahin juga teman-teman yang masih street art lah ya, Ya. masih nato yang asal-asalan di jalanan atau Ya, prison betul. tato gitu, yang emang minim banget soal edukasi tentang tato ini. Betul. Gitu. Tapi kalau udah ngomongin satu yang kena, semuanya pasti yang kena dong. Betul. Gitu. Atas nama tato lah gitu. Ya. Makanya kita bentuklah sebuah komunitas yang isinya tukang tato, tukang piercing, dan kosmetik tatois. Jadi emang belum ada yang punya tato bisa jadi memegang. Ini khusus pekerjanya aja. Oh, ini Gitu. berarti mewadahi artisnya si ini ya. artisnya. Oh. Dia juga bisa kayak yang ada hubungan bisnis dengan tato, bisa terlibat juga di kita. Oh. Sebagai owner atau nggak sebagai backupnya atau nggak sebagai yang punya clothingannya tapi dengan segmented yang ada hubungannya sama tato lah. Ada Jadi story-nya itu juga ya buat iya, aparel ya? Iya, jadi itu kayak punya kebijakan dari kita mempunyai hak yang sama jadi anggota kita kalau emang ada hubungannya dalam bidang tato dan tindik ini. Gitu, oke. Nah, selama 17 tahun stigma itu yang dari masyarakat gimana perkembangannya? Ya kalau udah kesini sih udah mulai Capek nggak? cukup diterima, sangat capek lah. Ya kalau saya secara personal dulu mungkin gue muka di tindikan tuh lebih dari 30 tindikan ya dulu gitu. Jadi kayak di komplek gue aja buat jadi ajang nakut-nakutin, ayo makan buat anak-anak kecil nih, Oh, ayo gitu. makan nanti bilangin Om Muca nih. Jadi gitu setan lagi loh. Iya, iya. Udah kayak gitu, ayo Lu lebih setan berarti ya, Bang? Iya, lu masuk nanti ada Om Muca loh. Ayo Jul pulang Jul, ada buca. jadi ya stigma untuk yang ya Indonesia kan Iya. pasti ngelihat segala sesuatunya dari penampilan dulu lah gitu. Betul, Jadi kalau betul. kampanye kita sih emang cuman yang ya lu kalau yang Bandung-Bandung, soalnya kita nggak pernah invite kalau untuk teman-teman yang masih apalagi di IEC, di SOP-nya juga kita ada healthy statement ya, yang menato tuh di 17 tahun ke atas gitu. Kalau 17 tahun ke bawah dia wajib kayak didampingin sama orang tuanya gitu ya, mungkin masih yang Walaupun mau. ya ada kan yang 15, 16 tapi emang punya parents yang moderate gitu, maksudnya ya buat dia tetap seni atau apa segala macam ya, tapi kita butuh approving, kita nggak asal sembarangan langsung main tato-tato aja gitu, kayak gitu. Jadi kita lebih kampanyekan kalau kesehatan tato itu tindakan yang sehat, tetap proses yang sehat gitu. Soalnya Berarti kan lebih ke- banyak LSM kayak HIV/AIDS itu masih menulis gitu penularan HIV/AIDS lewat tato dan gaun pendek, iya gitu. Jadi untuk kepentingan bisnis kita juga sangat keganggu ya gitu. Oh, ada pro kontranya juga ternyata ya. Ya iyalah. Oh. Tapi emang tidak dipungkiri ada hal-hal kayak gitu. Iya, betul, betul. Tapi jangankan cuman tato ya, kalau zaman yang kayak narkoba gitu kan pada pakai putau gitu, itu Ya, sharing putau. needle aja dia bisa keinfeksi kan. Benar. Dan makanya kita lebih fokus gimana sih tindakan tato yang sehat begitu, walaupun kita udah menginvite. Jadi itu sih visi misinya kita awal. Sejauh ini ISC itu memang ada SOP-nya ya. Ada, kita Apalagi ada tentang SOP. kesehatan nih. Iya, gitu. Tentang kesehatan. Jadi lu Artinya- mau gaya-gayaan bodo amat nih, tapi jangan sharing needle. Ya, betul. Lu jangan sharing needle. Lu tahu nggak sharing needle anjir? Apa? Maksudnya ini nggak ganti-ganti gitu jarumnya. Dari bekasnya si Akong ke lu ke bini lu, anak lu, cucu lu, misalnya nggak ganti-ganti gitu. Ya kan kalau lu ke Oyo juga kan sekali celot doang, ya kan terganti lagi. Nggak mungkin dong. Itu dipakai lagi, jemur, pakai lagi, jemur, pakai. Ya, udah. Kejauhan lu ngomongnya. Terus kalau di sini emang anak-anaknya apalagi nih dia sex education ini anak ini. Kalau untuk cowok-cowok sih kita udah sampai ada tato-tato di mata ya. Jadi Nah itu udah tuh nggak gue mau sama nanya dia. nih dari tadi, tato di mata itu kan tinta gitu bisa nyampe ke mata, gimana caranya tuh? Sakitnya katanya sih ya, teman gua yang ditato biasa aja di tubuh gitu, dia
perih dan lain sebagainya gitu kan. Terus apalagi sekarang kalau mau tato lo harus sehat dulu, nggak boleh ada alkohol gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Terus sekarang ya, di mata lo tahu kan, mata di tato gitu sampai hitam, sampai kayak ada temen gue juga di sini orang Karawang yang matanya udah hitam sebelah tuh. Itu memang udah dapat uji klinisnya atau gimana bang? Mati sebelah mati lampu. Oh enggak, itu lagu dangdut anjing. Gimana bang? Sebetulnya kita tidak disarankan ya, belum ya. Belum Ada tintanya atau gimana? bukan belum ada tintanya. Indonesia tuh kayak banyak ajang coba-coba, tapi ada juga yang berhasil, tapi kita belum melihat untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Sejauh ini itu cuma eksperimen berarti. Iya, jadi belum ada pelakunya yang kita bilang untuk, ya kalau di klub kita aja ya, untuk jadi member itu gampang, tapi untuk jadi misalnya untuk jadi akui sebagai profesional itu dia mesti mengikuti seminar dulu. Nanti ada ketua IPP kita, kalau IPP itu Indonesian Personal Piercer, kalau IPT itu Indonesian Personal Tattooist. Jadi ada dari sanitasi, desinfeksi, proses apa segala macam itu kita kasih tahu dulu. Jadi kalau untuk yang tato di mata itu emang bagian dari body modification. Jadi kalau untuk basicnya yang tato-tato standar sama body modification tuh beda kelas lagi nih fasenya nih, ada tahapannya gitu. Kalau ditindik juga misalnya untuk basic awal tuh sekelasnya yang cuma di kuping, nanti basicnya baru di body kayak di belly atau enggak sampai di stretching yang dilubang-lubangin, nah sampai nanti dia digantung-gantung suspension kayak kalau limbat. Nah itu udah ada fase-fasenya gitu. Jadi kalau untuk di mata nih gimana ya, secara proses mungkin mereka lihat di YouTube sekarang udah easy dong. Ya lu bisa nanya apa aja di Google, lu bisa lihat apa aja, tips-tipsnya dia. Ini anak-anak yang emang termasuk yang punya berani juga ya. Sangat berani. Kalau kita udah tahu tekniknya, maksudnya, tapi untuk kita nge-publish untuk dijadikan sebuah komersial kayak terima di studio terima tato mata kita, gue sih kalau ketemu kayak gitu gue bisa kasih satu halangan juga tuh. Jangan dulu loh, ini kasih tahu dulu ke kita nih tinta. Sedangkan tinta yang digunakan itu emang ada khusus. Seperti kayak zaman dulu tuh ada namanya merek tinta tuh kameleon. Kameleon ini dia UV. Jadi kalau lu kena sinar ultraviolet dia baru bisa. Tapi terang gitu ya. Yang ngejual tinta ini dia coba dulu bikin serumnya, dicoba dulu selama 5 tahun, dicobain juga di badannya. Setelah dia 5 tahun dia nggak kenapa-napa, dibikin FDA-nya. Jadi emang betul ada tahapnya. Nah ini yang bikin tinta di mata ini loh. Sedangkan anak-anak itu menggunakan ada yang mending kalau tinta-tinta tato yang bahannya udah ada FDA-nya. Ini Pak ada yang pakai tinta printer, bukan kayak semacam lotring lah zaman dulu. Iya. Karena emang kalau batasan ilmu yang dia pikir. Tapi emang Indonesia badak-badak nggak kelihatan. Iya. Cuman kan yang asli ada badannya. Aduh, emang canggih sih kita sih. Kita juga ngeliatin. Pokoknya lu jangan sampai kenapa-napa. Tapi kita jangan sumpahin juga sih ya. Tapi sejauh ini kita emang belum ngasih izin khusus untuk yang profesional ini melakukan tindakan tato se-ekstrim itu lah ya. Gitu. Nih ke Bang Akong nih sekarang nih gua. Sejak kapan Bang Akong nih chapter Karawang ISC ini ada nih? Ada dari tahun 2018 ya bang. 2018. 2018an. 2018 berarti 2 tahun belakang. Bang, Chapter muda. udah Chapter muda. Oh, paling muda berarti nih. Baru 2 tahun. Ada lagi sekarang ya? Oh. Tapi katanya kemarin sebelum acara ini juga sering datang ya Bang Uca ya? Ada. Sering datang ke acara-acara Karawang. acara juga. Sama charity juga dulu. Charity apa nih? Santunan anak yatim. Santunan anak yatim tuh bentuk nih kan contoh. Lu yatim belum? Oh jangan belum. Mau disantuni mah doi ntar. Nih Bang Uca aku mau nanya nih, Bang Akong, sorry. Ya. Bang Akong nih artis juga bukan? Atau hanya penikmat gambar aja? Penikmat gambar sama jual-jual merchandise-nya juga. Oh, dari mana nih? Mas Berto. Mas Berto itu. Oh, jadi ISC juga ini ngejual juga aparel. Ada. Oh, aparelnya ada. Sama Mas Berto juga ada ya aparelnya. Ada. Kalau boleh tahu nih, tokonya di mana nih?
toko saya. Oh, ya toko situ ya siapa sih namanya toko buku AA. Ya, toko lu lah. Iya. Saya kebetulan kan saya masih di rumah, masuk di komplek. Oh, kebetulan masih di daerah perumahan lah ya. Perumahan yang mana nih? Perumahan mana? Di perumahan Buana Asri. Buana Asri. Ya. Oh, Buana Asri masih Karawang sini ya. Ya, daerah Lamaran lah. Lamaran situ. Ya. Itu utuh store-nya. Sejauh ini lu kenapa pengen bikin chapter ISC Karawang? Ya karena gue pengen ngebangun. Iya, semua juga kenapa pengen ya pengen ya kan. Ya pengen. Gimana pengen gimana nih? Jebakan Batman. Ya. Berarti dijebak sama lu, Bang. Jadi kalau di aturan IEC itu sebelum chapter itu disahkan itu dia harus memiliki member dulu kan ceritanya. Tapi member pertama di satu otorita itu udah jadi sebagai chapter sementara gitu. Dan kebetulan dia yang pertama untuk di daerah Karawang. Gitu. Jadi mau nggak mau ngemban tugas ya. Iya. Berarti nih pertama banget lo ya. Ya. Satu-satunya dulu nih sampai sekarang bisa gede berkat Akong. Wih gila bener, bisa jadi calonin aja buat jadi presiden IEC. Gimana lu turun tahanan apa nih kasih sama dia? Terus Kong sekarang sejauh apa nih IEC udah bikin acara nih, bikin event nih, apa aja yang pernah ada di Karawang? Baru cerita aja sih. Ini orangnya sosial banget ya, sosial banget tuh harusnya jadi kepala dinas Dinsos lo, Ya. harusnya lo. Harusnya ya. Iya lo, mikirinnya sosial banget anjir. PNS lo, Ya. PNS lo. Oh ibu, ibu. Bukan guanya. Bukan. Tapi emang bagus jiwa sosial lo tinggi banget berat. Sejauh ini berapa event yang pernah lo bikin? Sekarang yang kedua sih ini. Berarti yang kemarin pertama kali itu yang anak yatim ya? Iya, anak Ini yang yatim. keduanya. Ini yang kedua. Ini juga kebetulan karena memang ada saudara kita aja ya. Ya, saudara kita yang Terus ada rencana nggak lo mau bikin event yang memang khusus gitu kayak kemarin tadi bilang apa Bang? Mau di Tangerang ya? ya. Nah event nasional nih, misalnya lu ajuin nih ke presiden ISC tuh. on progress Butuh budget juga, budget Iya. budget tinggi. Oh, persiapan. yang matang lah. Mungkin 2-3 tahun ke depan lagi Bang ya. Amin. Kepercayaan kasihin ke dia buat bikin acara event paling gede. Ya. Nah, solid. Nih, gue mau nanya lagi IEC ini sekarang udah kedaftar udah berapa anggota nih? Di saya baru ada 6 artis. member ya. 6 member, 6 artis itu ya. Berarti ini yang pernah datang juga yang support artisnya juga kan ya. Itu kebetulan tuh yang gue lihat tuh di pojokan sana ada banyak ibu-ibu. Gila, supportnya dari keluarga. Ibu, dari mana ibu? Ini kebetulan juga ada tamu juga. Tamu dari mana nih? Dari Kenalin dong, coba gue pengen kenalin lu satu-satu di sini. Ada siapa aja di sini nih artis-artisnya nih. Terus daerahnya mana aja bu? Coba. ini kebetulan kan ada dari keluarga Cik Berto, Cik Berto tuh apa Cik Berto? Cikampek Bertato. Cikampek Bertato. Tepuk tangannya dong, mana dong? Wih. Cik Berto. Artisnya siapa namanya? Artinya banyak sih. Ada berapa orang tuh? Sebutin nama lu. Belum pernah apa semua sih. Oh, pada kenal. Iya. Oh, oke. Tapi sekarang sejauh ini ada 6 orang nih, ada semua di sini. Tadi. Ada. Ada semua. Ada semua. Dan mereka juga support ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus tadi juga open donasi dan lain-lain ya. Ada gue lihat tadi banyak cewek nih yang pada ditato. Cewek-cewek. Emang sekarang lebih geser gitu ya, maksudnya cewek ini lebih banyak yang menyukai gitu ditato ini, apalagi di tangan gitu kan, terus di area-area ini nih apa Area-area tertentunya dia lah. oh ada juga gitu. Ada juga. Oh, jangan dibahas Jul, udah Jul, Jangan itu. dibahas. Itu 50 tahun ke atas. tahun ke atas. Oke, kenapa sekarang? Nah, gue pengen tahu dari ISC sekarang nih, apakah perbandingan dari cowok sama cewek itu apakah berbanding lurus? Yang banyak minta di tato itu, apa lebih banyak cewek atau lebih banyak cowok sekarang nih? 2 tahun lu ngediriin ISC di Karawang nih. Hampir sama rata sih. Sama Berarti rata. minat cewek juga udah sama ya kayak cowok ya? Udah banyak juga. Banyak juga ya.
Tapi ini sejauh ini semua steril, prosedural dari ESC, dari presiden juga diikutin ya. Oke. Akong ini umur lu berapa sih, Bang? Gua 25. 25, umur lu 25, anjir 25. Lu ditato dari tahun berapa nih? Dari sekolah. Sekolah lu ditato lu? Iya Gua madrasah. Apalah daya gua di madrasah ditato. Lu tato umur berapa? Umurnya? gua nggak tahu ya. SMA. SMA. STM dong lu, STM dong. Iya. Lu suka tawaran tuh bawa-bawa gear kan. STM kelas berapa lu tato? Kelas 1 sih. Kelas 1. Iya. Kelas 1 STM itu lu ditato. Iya. Tato apa gua nanya? Pertama gua tato. Nah, Ya, tato yang dulu lah, yang nggak jelas kan, yang apa tuh? pen Mawar. Iya kan. Ini terus ini apa? Kobra sama Iya. cangkir. Iya. Apotek anjing. Segala macem lah dimasukin lah, yang Oh. ada tatonya. Yang penting keren. Tapi kan sejauh ini ya gue lihat jiwa sosial lu tinggi, gue nggak ada pandangan apa-apa sama lu. Ternyata memang menurut lu tato itu sebuah ekspresi lu kan. Ya. Lu terus gue pengen nih di sini nih digambar nih karena keren gitu. Sebuah bentuk ekspresi. Itu sampai sekarang udah berapa gambar yang ada di badan lu? Waduh, kalau hitung sih Ada 20. ada lah. 20 dari Ada lah, lebih berbagai macam artis. Iya, dari udah dari yang jelek sampai yang bagus ada. Yang jelek tuh maksudnya dari mungkin itu karena pertama ya. awal-awal lah ya jelek. Yang main ngebet pengen tatoan tuh. Oh, layak tato. Layak tato. Maksain. Iya, maksain. Nah, gua pernah denger nih yang tato itu katanya dulu mah pernah ada yang ngemodif mesin. Ya. Ngemodif mesin pakai kayak Dinamo. apa? Dinamo Ya. katanya, dinamo Tamiya begitu ya. Benar nggak itu? Benar. Jangan-jangan lu pakai yang begitu tuh dinamonya. Juga sih ngalamin Iya, juga gua gitu. soalnya gue tahu juga waktu itu kalau nggak salah itu juga dipakai, ya mohon maaf ya, kayak teman-teman di narapidana gitu ya, di dalam gitu ya, mereka pada pakai yang ya dinamo atau mesin-mesin yang memang customan kayak begitu kan. Tapi kenapa tintanya hijau semua keluar? Gue mau nanya itu mah dari dulu, kenapa kalau orang-orang yang ditato tahun 90-an Pasti hijau tuh kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya, ciri khas tato zaman dulu kali ya. Gimana nggak tahu tuh ya. Oke, Bang Akung ini lucu ya. Lucu deh. Ini emang udah berarti lu dari ada umur 17 tahun berarti ya lu tato ya. Gua ada teman gua namanya Fahmi. Gua sekolah di Jogja, dia tatoan dari SMA. Brutal, satu band juga sama gua. Tapi sejauh itu solidaritasnya tinggi. Wah, appreciate lah apa yang dia lakuin. Ternyata yang gua anggap nih orang songong banget kata gua kan gitu kan sebelum kenal gitu. Ternyata di rumahnya tuh banyak itu apa namanya? Ngumpulin teman-teman anak kecil buat belajar gambar, Bang. Lu daripada main kelereng, main beginian, lu main gambar deh gitu. Gua ajarin. Ternyata banyak juga manfaatnya gitu. Oke, Kang Akung. Nah, Kang Akung ini lu STM di mana sih? Gua dulu pindah-pindah sih, Bang. Di mana lu? Gua pertama kan di SMA dulu, SMA gua. Oh, lu SMA. Lu SMA. SMA gua. Gak malu lu SMA. SMA ada. Nah, gua sengaja, Bang, keluar. Oh. Lihat ya teman-teman gua kan pada STM semua. Oh, lu banyak duit kali keluarga ya. Lagi banyak duit. Adalah. sombong lu. Adalah sedikit mah. Terus keluar berapa SMA lu yang lu jalanin tuh? Pertama sih gua sekolah di SMA 5 tuh. Wih, SMA 5 aja, lu aja belum tentu masuk SMA 5 Karawang. Iya. Wih, oh yang ada itu ya, skandal bokep itu ya? Iya. Dulu. Nggak Iya tahu kan gua. ada, pernah ada itu, pernah ada Jo. Pernah, Anjir, pernah. Terus, iya, oh nggak famous. Oh karena pemerannya jelek goblok. Oh, ada kiba, kosan anjing. Terus, lu SMA 5 ke? Ke
SMK Taruna Karya gua. TK. Iya. Wah, ini orang tawuran semua. Seneng-seneng tawuran gitu. Enggak, tapi lu nggak pernah tawuran kan? Zaman dulu. Ada sih sesekali mah. Ya. Sulit mengakui itu ya. Tuh, kepala sekolah lu ntar lu lihat. Ada. Ini namanya Akong, untung gua nggak tahu nama asli lu. Kong, sejauh ini yang lu jual apa aja selain apparel di YC store lu? Ya kayak aksesoris lah. Ada diskon nggak? Lu kasih tahu dong teman-teman kalau ada diskon atau apa gitu kan? Ada lah, tinggal datang aja ke rumah. Kasih diskon. Iya. Ya. bisa. Bisa lah. Ini jago banget bergeningnya ya dia ya. Jago loh. Pernah S3 ya marketing ya. Oke, Kong. Ini gue mau loncat dulu ke Bang Uca nih. Bang Uca. Bang Uca juga punya studio, punya karyawan berapa atau artis berapa nih Bang Uca sekarang? Dari 17 tahun nih. Itu studio dari berapa tahun tuh? Kita kayak di studio gua tuh kebetulan kayak yayasan panti asuhan sih, tapi ini jadi semuanya bisa nato di sana. Tapi kalau untuk presiden ada 4 tato artis sama 2 piercer. Gitu. Itu hasil dari bimbingan Bang Uca semua. Kebetulan kita juga, gue sama partner tuh udah 17 tahun lah di sana. Jadi emang udah melalui proses macam-macam sih, pindah-pindah juga sampai 3 kali, tapi dengan lokasi yang sama gitu. Pindah-pindah dengan lokasi yang sama, dan temannya juga dan artisnya juga itu aja atau enggak? Ya, dengan partner sih tetap itu aja. Oh. Jual apa aja nih Bang, kalau boleh tahu Bang? Kita situ prostitusi ada ya. Gitu. Gue biasanya prostitusi kanan sama aborsi ada juga. Mantep banget tadi. ini ya kan contoh nih, link ya kan. Lah. Lu jangan main micet wae makanya. Cuman itu aja kalau kita dulu sempat kita coba dengan apparel, cuman udah mulai fokus ya kayak yang ya udahlah kita body art aja. Apparel tuh yang cuman ada merchandise studio juga tapi nggak banyak, dan itu setahun juga kita cuman sekali atau nggak 2 kali dengan limited edition yang gimana nggak. Berarti sesuai dengan kebutuhan aja lah ya. Jadi cuman pure untuk di body art. Nih sekarang gue kemarin lihat-lihat YouTube nih ya kan, ada tato artis yang lagi viral. Itu yang suka artis si siapa kemarin tuh, si Doci ya. Doci ya. Doci siapa namanya? Doci Hendrik. Iya, Hendrik ya. Itu menurut Abang gimana tuh sekarang? Dulu apakah dia termasuk dari anggota YSC juga atau bukan? Ya kebetulan dia masuk member kita di Jakarta Barat kan. Oh, Jakarta Barat. Ya bagus lah untuk awal-awal ya, mungkin bisa dibilang yang sekelas Ata dan versi tato gitu. Ata. Iya, maksudnya sekelas untuk YouTubers ya, sekelas Ata tapi versi tatonya. Gitu loh. Paham gue. Iya. Versi tato. Tadi juga ada yang Abang bahas tuh kayak misalnya si Ata nih, Ata Tato ini ada juga memang artis yang namanya Ata. Oh iya, ada juga Ata. Itu katanya udah go internasional loh itu. Ya, hasilnya bisa dicek di IG-nya Ataing. Oh, ternyata tuh banyak sih sebetulnya. Kita di Indonesia ini ada database lama gitu ya. 3 tahun lalu 7.433 nih tukang tato. Di ISC itu 7.000. Di ISC itu kita cuma ada 10%-nya lah yang ke data sebagai anggota resmi gitu. Jadi kita masih 10%-nya lah dari semuanya gitu. Jadi kalau ngomongin yang bagus-bagus, ya mungkin ada atas relatif 1, lah ya, ada 3, ada 4, ya, macam-macam kan. Kalau tukang tato ini spesialisasi. Jadi ada yang bisa jago di bagian untuk di oriental, maksudnya ngomongin desain ya, ada suka di jago untuk di royalisnya, di biomekaniknya, di tribalnya, macam-macam, di blackworknya. Jadi nggak bisa dipukul rata tuh semuanya jago atau kayak gimana. Karena memang ada spesialisnya. Spesialisasi. Gitu. Jadi kalau misalnya lo pengen nato, ya konsultasi kan tuh penting kok gitu. Betul. Lo pengen suka desain apa ya, iya sih kadang-kadang bisa bantu ngalahin lah. Lo lebih baik kesini atau enggak kita tanyain domisilinya di mana, nanti kita bantuin dengan artis-artis kita. Gitu. Oh, nah ini nih
Gue mau nanya harga juga nih, masalah harga nih. Kalau di EC ini tim-timnya atau anggota-anggotanya biasanya dari harga termurah sampai paling mahal gitu. Kalau kita ngelihat amal dan ibadah yang pengen ditato dulu itu bakal menentukan harganya sih. Gitu. Miskin sih lah, miskin. miskin. Jadi nggak Pengennya setiap doang. tempat itu beda-beda. Lu kalau temuin misalnya Presis di Bekasi, di Kerawang, di Cikampek, ya maksudnya di daerah sini itu sangat bervariatif. Ya. Ada yang bisa mainan sejaman, ada yang bisa mainan per senti, ada juga hitung deal-dealan per desain. Persenti. Iya. Kayak cutting ya, cutting stiker Iya, ada persenti. gitu. Iya, jadi misalnya dia jual dengan harga 10.000 gitu 1 sentinya. Ya, 10 misalnya 10 kali 10 100 kali 10.000 kayak gitu lah hitungan bodohnya. Sejauh ini jenis tinta yang keluar itu apakah ada yang lokal atau misalnya Sejauh ini impor? Indonesia kayaknya belum bisa bikin deh. Semuanya Indonesia itu belum. produk ya yang kita tahu ada, walaupun Cina udah buat tapi kebanyakan sih anak-anak lebih trusting yang produk dari Europe atau enggak Amerika ya, yang udah jelas-jelas. Europe ya, Iya. Europe. Kalau tahu sendiri kan Tuhan cuma nyiptain neraka sama surga, sisanya kan buatan Cina tuh. Bener. Ini gua malu gua apa gua juga Cina anjing. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau ngomongin tinta masih nggak ada yang. Soalnya untuk ngomongin FDA, versinya di sini kan FDA itu apa ya? BPOM gitu-gitu kan mesti ngelewatin masa-masa merek dagang, hak cipta gitu-gitu. Belum Iya, bener. regulasinya ribet ya. Makanya belum ada yang sampai nyampe untuk bikin tinta tato. Ya mungkin mudah-mudahan sih ya. Ya, Ada nggak niatan itu? Ada, Ada kita niatan? sih ada niatan, cuman duitnya yang nggak ada. Sponsor biasa, Iya, cari sponsor. Cari investor dulu lah. Makanya ada anak yang mau digadein. Gadein. Ini jiwa sosialnya tinggi, tinggal minta aja sama dia. Banyak ya, landangan. ya kita minta belum bisa ada lokal yang buat ya. Berarti itu juga berpengaruh dong ya, tinta yang berkualitas juga berpengaruh terhadap harga dong yang jelas. Gitu. Ya kadang-kadang tapi makanya kita ada SOP di sana tuh buat walaupun pakai tinta yang bagus, mesin yang bagus dengan semua sekali pakai, kalau dia emang pengerjaannya juga jorok ya sama aja cross contamination itu pasti kena kan, maksudnya Betul. kontaminasi silang penyakit ini pasti Ya. bisa. Jadi tergantung artisnya juga balik lagi gitu. Ya mungkin zaman dulu kan kita ngelihat ya pakai lotring ya atau nggak tinta bak, tinta Cina atau nggak pakai pantat wajan yang di dikerok tuh. Pantat wajan. Iya kan kalau Hitam misalnya hitam itu bisa digunakan gitu. Ya zaman dulu ya, kita kan ngomongin zaman dulu loh. Itu yang di gini ya, kalau nggak salah ya. Nah, betul. Nah itu masalah Yang ditotok artisnya gitu. lagi gitu. Masalah halus atau enggak kedalaman, ya kan masih banyak sih. Makanya saya bilang tuh kayak ada prison tato, ada tato-tato di street, sampai ke studio kan beda-beda. Udah kelihatan udah jauh gitu. Maksudnya ini tato bagian mana nih? Iya benar. Ini agama bagian mana nih? Bagaimana? Ini kalau ngomongin tinta, berarti ada kemungkinan kita bakalan bisa lah ya, bisa bikin sendiri tinta. Ya semoga sih. Kalau untuk serum mah gampang, kita tinggal ngambil aja, nge-copy, kita bawa ke laboratorium, kita buka, terus kita bikin ulang, gampang. Cuman untuk proses kesana tuh emang sulit. Regulasi kan undang-undang perlindungan konsumen kan lagi digalakin banget. Maksudnya lebih, iyalah, lu nggak boleh macam-macam lo. Ini buat menyangkut keselamatan si yang ditato nih, jadi nggak boleh aneh-aneh. Perlindungan konsumen ya. Berarti agak sulit kayaknya ya. Tapi nggak pesimis lah ya, nggak pesimis. Kita masih bisa. Insya Allah bisa. Apa sih yang nggak bisa kita bikin gitu? Betul. Karawang. Indonesia itu memang negara kaya. Apalagi orang-orangnya juga Kreatif. Kebangetan lagi. kreatif. Apa-apa dimodif anjing. Nggak bisa lihat sampah dikit. Iya, nggak dikit-dikit dibikin KW. Ya, ntar juga ada ntar KW-annya kan. Nih, kalau ngomongin tato sekarang tuh jadi hal yang apa ya, menurut gua sekarang kok banyak dengan wanita-wanita cantik, cowok-cowok keren gitu kan yang badannya putih mulus gitu ditato. Jadi akhirnya stigma itu hilang begitu saja. Yang tadinya beranggapan bahwa wah anjing brutal ya sih ya mah, wah bajingan ini si ini mah gitu. Akhirnya hilang dengan begitu saja. Apakah memang
lagi trennya Om Uca. Kalau untuk hilang banget sih enggak. Mungkin kalau kita ngomongin secara personal, kalau kita ngelihat satu, gitu. Enggak gini kalau kita di TPU nih, makanan umum. Kalau kita ngelihat banyak, kita kayaknya nggak takut tuh. Iya. Tapi kalau kita ngeliatin satu biji aja, Iya benar. ada takutnya. Jadi kalau dibilang hilang sih belum ya. Belum. Ya Belum sepenuhnya. apalagi ya kecuali kita nanti udah menjajak punya anak yang emang udah besar-besar usia kita, mungkin tuh pandangannya sedikit-sedikit ya nggak usah jauh-jauh bawa akong kenalin sama nyokap lo, dia pasti bilang lu mau copet di mana lo, ya misalnya itu judge by the cover kan di Indonesia kan emang dilihat dulu, padahal sih kalau berantem juga tatonya nggak belain. Iya. Ini kalau tadi tanggapan kadang-kadang tuh gini, yang lebih bangsatan mana, yang bedasi apa yang betato? Dasi bang. Dasi. Lu setuju nggak? Setuju. Soalnya memang nggak ada orang yang berdasi bertato. Ya kan? Banyak, tapi sekarang udah banyak. Udah banyak. Udah kita kalau udah ngomongin kalangan banyak ya? udah sangat banyak. Mungkin itu mah karena memang mau ke acara nikahan aja bang, ke wedding, jadi yang tato berdasi. Dulu gue tahun 2007-an ya pernah kayak bikin questionnaire gitu, menanyakan ke tukang-tukang tato, ayo kita tebak-tebakan seberapa banyak nih bang masyarakat Indonesia yang tatoan. Tahu nggak polling itu ada berapa persen? Berapa tuh? 47%. Jadi hampir setengahnya dengan negara muslim loh ini. Tapi itu kita ngeliat tato lalat ya, tato lalat, tato sulam, kita semuanya bilang tuh tato. Segitu banyaknya loh. Iya. Ya nggak tahu nih, mungkin tukang tatonya ngegede-gedein atau apa, tapi kan kita polling itu setahun. Ayo, siapa yang punya tato kita datain tuh, siapa yang punya tato. Dulu aja sempat ya, di Purwokerto itu ada anak-anak teman-teman punya klub kayak IT apa, kalau di sini nama klub regionalnya tatonya Tanggelang Tato Kongo, Kalawang Tato Community kayak gitu apa, Kalawang Tato aja ya. Sama kalau di Purwokerto itu ada namanya Tato Power ini, dia membernya bisa masuk ke sana khusus, tapi tangannya yang udah long sleeve semuanya, udah full. Udah segini nih Tahun segitu mereka udah bisa ngumpulin sampai 250 anak, itu kan udah wow. Udah yang anak-anak dia yang usia-usiaan kan gue lihat itu di bawah 25 lah ya. Mungkin ada yang 16, ada yang patokannya gini, kalau misalnya lu bikin tatonya gocap ya ngapusnya 5 juta. Jadi kalau lu bikin tatonya 100.000 berarti ngapusnya gocap. Bikinnya gocap, ngapusnya gope. Iya kan gitu. Jadi ya think before you ink lah. Jadi jangan terlalu bersemangat ngelihat teman-teman tatoan terus pengen atau nggak ngefans sama influence-nya siapa, sok-sok jadi anak band yang pengen punya perform kayak gimana tuh tato-tatoan, apalagi didominasi nyalinya tuh oleh tramadol dan teman-teman. 2 miligram anjir. 5 miligram apa itu? Remis. Jadi jangan egois dulu lah. Jadi think before ink. Jadi lu mesti pikirin dulu. Soalnya kita nggak pernah nginvite ayo tatoan gitu, jangan. Tapi kalau lu pengen tatoan ya lu coba konsultasi dulu, cari tempat yang baik. Ya jangan sampai ada penyakit yang aduh kita udah nggak tahu ya. Dulu mau penyakit cuma masuk angin kayaknya dikerokin hilang, sekarang ada cikungunya gitu kan. Bener. Yang aneh-aneh gitu, video mati tiba-tiba. Ini tomcat anjing, tomcat banget tuh ya dulu ya, tomcat lagi masih baik-baik lah ya. Itu tuh sebenarnya dihilangkan tato itu kan ada teknik laser sama ada yang timpah ya. Oh nggak salah ya, dengan itu di dengan skin tone ya. Enggak juga ya. Ada teman dulu yang cerita katanya dia ngambil kulit dari bagian bokong untuk ditutupin ya, cuman kan kecil. Kalau tato lu setangan lu ngambil kulit. Iya. Susah ya. Kan gue sih kalau mau hilang ada gampang, lu tahu ya depan pintu nanti. Nungguin Idul Adha kalau mau. Bener. Jadi kalau mau kalau ada gedein lah, jangan dihilangin lah. Mungkin dibikin diperbagus, dipercantik. Kalau untuk hilangin, jadi kalau ini lagi viral juga kan, lu coba
cari tahu tentang katanya ada tato semi permanen. Ada tato yang Semi katanya setahun nanti bakal hilang, 2 tahun bakal hilang, itu bohong tuh. Jangan pernah percaya tuh. Mana ada tim tato namanya tato semi kayak rumah semi permanen tuh. Itu Subsidi rumah subsidi. Iya nih ada lagi pebisnis yang memanfaatkan tapi salah Ketidaktahuan, ketidaktahuan konsumen akhirnya tidak membeli banyak edukasi yang gitu loh. Nggak ada yang namanya ditato itu bakal bisa hilang tuh, nggak mungkin. Itu pasti Itu termasuk yang di laser juga sama bang? di laser ada proses, cuman ada pigmen yang gue tahu kayak hijau, merah itu susah untuk hilang. Mungkin lu step 20 kali pertemuan itu, ya. Sedangkan 1 kali ketemu aja mungkin Berapa juta ini ya? yang paling termurah itu 1,5 lah untuk pertemuan 1 jam. Pertemuan 1 jam ya? 1 jam Satu dong, jam 1,5. itu mungkin lu bisa cuma ngilangin segini lah. Oh. Nah ya emang mahal sih, mahal. Mahal. Soalnya si mesinnya juga itu kan kayak di kamera itu ada shutter count-nya, ada hitungan shutter count gitu. Kalau lama-lama tuh habis kan. Nah kalau mesin laser gitu ada pukulannya juga, seberapa kali dia pukul. Nah kalau lu ganti optiknya itu harganya tuh hampir sama dengan lu beli alatnya semua gitu. Dan kebanyakan juga yang mesin-mesin Cina itu yang nggak kuat sampai daya pukulnya tuh. Lagi-lagi Cina yang nggak kuat. Iya, kalau mesin-mesin aslinya 250 juta nih dia cuma bisa jual 25 juta gimana coba? Iya ya, mending Cina bisa 3 kali beli lah, 3 kali beli. Dengan 75 juta. Gua hitungin duit Cina nih. Gitu loh. Jadi kalau bisa sih jangan dihilangin lah. Kalau udah bikin mendingan dibagusin. Ya. Oh, saran dari Bang Uca, dia presiden lu jangan berharap hilang, tapi dibagusin aja deh. Kalau misalnya tato lu yang ijo-ijo itu ya kan, yang pakai tinta rotring, mending bagusin sekalian biar keren, tambah keren. Sugan eta ge. Keren. Ya gimana juga artisnya ya. Bukan berarti lu tinggal datang ke studio mana aja terus bisa tambah bagus, belum tentu juga orang. Ya makanya konsultasi itu. Konsultasi. Bisa dikonsultasiin lewat apa aja nih Bang? Coba Bang. IG atau apa gitu. Kalau di kita coba bisa lewat di DM kita di IG Indonesian Subculture, atau enggak bisa di website kita indonesiansubculture.org, atau enggak lewat di masuk IG itu ada kontak kita kok, itu nyambung ke WhatsApp official kita. Jadi butuh nanya mau tato apa, mau nanya artis yang bagus siapa, domisili di mana, nanti semaksimal mungkin ada hal yang ada hubungan dengan tato. Jangan nanyain kayak saya jomblo cari pacar di mana, kayak bingung ya. Saya nggak tahu jawaban Gini aja. kalau nanya soal tato kita dai. Mati aja lo mendingan. Nih tuh, lo denger kan teman-teman Rebel nih, ada tadi saran dari presiden kita bersama ini. Ya, lu minimal ketika mau bikin tato, lu DM dulu deh tuh ke ISC. Yakin dulu lah. Yakin dulu, ngobrol dulu deh. Siapin. Hah? Duit siapin. Oh dia duit. Jangan duit. Gua tahu nih, gua tahu kenapa ngomong begitu. Karena tadi udah dibilang kan, thank you, katanya gitu. Ini banyak yang itu banyak ya. Banyak ya. Tapi banyak juga ya. Gua didesain Bang gitu. Gua desain nih. Kalau desain sih udah wajar lah ya, karena memang Itu lebih sakit hati loh kalau gue anjing emang. anak-anak di kafe itu kalau lagi curhat. Ih, kok tahu sih anjingnya emang itu. Makasih ya bro. Oh iya. Cap Lu bikinin gua logo dong, kan logo gini doang. Iya, logo gini bener. doang gitu. Gue pernah gitu Bang, gue bikinin logo gitu kan, sampai stasionernya gue bikinin dan lain sebagainya. Logo itu perusahaan, gue kasihin ke temen gue, nih bro logonya. Cet, dia ngamplopin ke gue. Tipis nih, ya kan? Cek dong, gue pikir giro ya kan? Wah giro, anjing bayar giro gue kan. Set buka doi cabut, bro makasih ya. Gue cabut, gue buka, set 50.000 anjing. Gila itu bukan gila. 5 tahun gua kuliah DKP ngabisin 75 juta di 50.000 setan. Buat lu anjing. Iya, Emang banyak ya, tapi emang wajar dong kalau kesel ya kan. Emang sangat berdukung kalau. Berarti di tato juga ada yang begitu. Kadang-kadang juga bisa si kliennya malah ngadu domba sesama tukang tato gitu. Oh. Ada yang kayak gue bikin di sana kok kayak gini gitu. Atau enggak gue kayak itu. Berarti sama ya, ada kesamaan nih anjing. Sangat.
datang gitu, ada nggak kalau misalnya datang, bang nih gue bawa tinta, tatoin dong gitu, udah gitu kasih minum aja selesai, udah cabut anjing. Ada nggak tuh yang begitu tuh konsumen tuh? Kadang-kadang gue pengen banget gitu ngumpulin meme-memenya chat-chatan teman-teman di tato kan kadang-kadang suka diungkapkan di sosial media. Iya. Aduh, gue pengen satu-satuin sih nanti sih buat bahan kamus gue juga kalau ngeliat-ngeliat gitu. Nanti kirim-kirim bang mau gue. Itu yang sampai bisa nggak dibeliin minuman aja gitu. Atau nggak gini? Sampai ngajak tidur itu ada. Gue pernah dengar itu. Pernah dengar gue itu. TTM gitu. Iya, gue pernah. Sampai kayak itu sih. Itu rata-rata cewek itu kan? Iya. Ke cewek ya. Itu memang. Dan ini juga buat tukang tato-tatonya ya jangan jadi bangsat juga ya. Maksudnya jangan harga dirinya tuh jadi low. Ya, gitu. betul. Jadi jangan cuma ada kepentingan yang kayak gimana, kalian reputasinya jadi nggak baik juga. Soalnya kan pasti ini cewek pasti bilang itu aja mah gue cuman gitu doang. Ya. Gue kangkangin udah selesai gitu. Tapi kan gitu. Karena reputasi tukang tato tuh sangat-sangat susah dapatnya. Gitu. Reputasi lu di Profesional tato itu. profesional tato, betul. Jadi jangan gadaikan reputasi lu hanya untuk hal-hal yang cuma nafsu doang ya bang ya. Atau apalagi ya kalau misalnya lu dapat atau teman-teman nih artis-artis yang dapat konsumen kayak begitu, tuh mending shotgun aja tembak titik. Soalnya yang gua tahu ya, yang gua tahu kayak gini. Kalau lu bahasa lu bisa bilang anjing gua ngabisin like 75 juta untuk dikasih dihargain segitu ya. Tukang tato juga mulai proses kan gila loh. Itu cari alat, dia mesti kesana kesini ya. Gue ini di luar ngomong yang teman-teman instan ya yang ada background siapa gitu yang tato bikin studio tato biasanya itu malah jadi setahun 2 tahun udah hilang ya. bukan yang dari awal banget dari mesin cuma satu, tinta ngeteng apa segala macam. Itu juga ngikut lagi festival gitu kan kita ada lomba-lomba juga untuk mencari nama, tiba-tiba harga diri lu cuma digituin doang kan guys. Nah itu sejauh ini kita ikutan festival, sejauh ini kita ikutan ya kalau gue gitu ya ikutan perlombaan, event dan lain sebagainya. Ketika memang gue diapresiasi sama banyak orang gitu loh yang nggak kenal gue, tapi ketika temen sendiri yang ngapresiasi cuma cukup dengan 50.000 gitu, anjing. Gue kayak jadi ikutan sedih. Iya ya. Jangan. Gitu. Ini memang dramatis hidup gue. Gue pikir ini memang karena gue suka gambar. Awalnya gue suka gambar, gue masuk dulu tuh gue kuliah di Jogja bang. Dulu diisi maksudnya. Gue keisi 2 kali gelombang gue gak masuk karena memang isi ketat banget kan, ketat banget. Akhirnya gue ke WNI dan mungkin muka lu kurang seniman sih. Iya sih ya, gue anjing padahal lucu tuh sih gue tuh ya. Jadi gue masuk ke WMI hukum, gue ngambil hukum 1 tahun, gue nggak suka di hukum. Akhirnya gue cabut ke Jakarta, gue selesaiin kuliah di Jakarta ngambil di kafe itu. Nah perjuangan gue Jakarta di mana kuliah? Gue di Alkamal bang, di Ista belakang Metro TV itu di Banjuruk gitu. Kedoya itu statusnya diakui apa ditakuti atau gimana? Wah di sana gue diintimidasi gue di sana di Alkamal tuh karena memang ya di situ satu-satunya tempat kuliah yang murah dan lagi baru pertama. Jadi gue pikir gue kos nih udah agak sedikit nguras ya karena bekas di Jogja dulu. Akhirnya gue ngepasin sama kos gue aja deh, udah deh ngambil kuliah di sana karena murah. Nah itulah buat teman-teman yang lain, kalau ke pekerjaan seni itu jangan terlalu memandang rendah gitu. Kita juga sejauh ini bukan karena apalagi di tato nih ya, tato kebanyakan kan otodidak bang ya, otodidak semua ya. Yang sejauh ini cuman kita ada kurikulum untuk makanya tapi tadi prosesnya juga sulit. Jadi emang jadi member dulu apa segala macam ya, dan kita juga cuman pengakuan dari kita dulu gitu. Apalagi kita soalnya untuk menjadikan sebuah institusi regulasinya sangat-sangat nih kalau di Indonesia nih, ada badan ini badan itu yang mesti kita jadikan afiliasi. Kalau enggak mah susah juga kan. Masa kita masuk ke departemen pendidikan? Iya. Anjir, departemen pendidikan. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya kalau tato ya.
ya kan Kayak kemarin tuh kayak Kesehatan juga LGN tuh. itu aja sulit loh. Iya sulit. Makanya gue juga bingung kalau itu mah ngebahasnya. Nah sekarang menyambut acara apa kemarin? Tadi tuh Tangerang ya, Tangerang apa bang? Tangerang Fest. Nah Tangerang Fest tanggal berapa bang? Tangerang Fest. Kita coba usahain di bulan Desember. Yang jelas di tahun ini ya, semoga juga di November kita bisa jalan. Kita soal tanggal ini masih menunggu kebijakan dari Pemkot Tangerang sendiri. Pemkot Tangerang karena corona ya. Udah zonanya itu udah zona balonku, merah kuning hijau. Oh gitu ya, kayak lampu merah Jadi ya. kita nggak tahu, kita masih menunggu itulah. Oh, iya. Kita nggak bisa apa-apa soalnya tetap keputusan mereka yang pegang gitu. Jadi kalau kita mau eksekusi besok juga kita langsung jalan, soalnya persiapan udah tinggal ngejalanin doang. Ya minta doanya aja lah. Desember ini ya. Dan sebagai peserta juga minta tolong kesabarannya sedikit lagi. Iya. Karena ini cancel by God. Ya, benar. Bukan Bukan cancel by government bukan nih. Ini Bukan by ya. God, gitu. Ini bukan human apa? Bukan kesalahan manusia udah ini. Human error bukan ya. Bukan. Ya. Emang sudah dibuatkan skema ini sama Tuhan. Ini alien sih yang buat. Alien, ini dari Mars nih. Anjir. Seru juga nih ya kan ngobrol sama Bang Uca. Aduh, kapan-kapan gua harus ikut ke Tangerang, main ke Tangerang. Acara eventnya tuh bulan Desemberan lah. Kalau lu mau daftar atau ikutan, lu bisa hubungin ke adminnya ISC ya Bang ya. Ya paling support lah untuk datang lah, karena kita udah close kan. Oh udah close, berarti udah penuh dong? Udah Oh, udah penuh, berarti lu tinggal main doang. Lu kalau mau ditato juga bisa ke sana ya? Ya. Itu acaranya 2 hari ya? Jelas aja. Acaranya 2 hari? 2 hari. Dua acaranya 2 hari tuh. Daerahnya di mana Bang? Ada kemungkinan kita bikin di gedung KNPI Tangerang atau enggak di Creative Lot. Oh masih belum ditentukan pasti ya? Ya, Tapi yang jelas ada itu 2 option tempat. Ada option. Gitu. Karena mau yang lebih cepat atau yang lebih kita nungguin regulasi di sana. Oh oke. Ini tanggal bulannya ntar lu catat tuh bulannya bulan Desember. Tuh kalau tanggal paling nanti ada keluar dari Iya, oke. ISC ya, flyernya ya. Tanggalnya berapa Dilihat pasti aja ada nanti di tempatnya. IG kita gitu. Siap. Nih gue minta closing statement nih dari Bang Acong nih, Bang Akong dulu, Bang Akong. Iya. Closing statementnya gimana tentang tato di Karawang? Karawang ya. Yo, tato di Karawang. Menurut lu, semoga tato di Karawang diterima di STM. PNS. Apa nih? Diterima di PNS lah. Lu emang kepikiran mau masuk PNS nggak lu Kong? Ya, tapi udah ada kan, ada. Oh udah ada. Ada apa di bagian pegawai itu di kepala desa. Oh, ada yang memang tatoan, full tato. Tapi memang tidak ada persyaratan khusus kan sebenarnya ya. Kalau untuk tato ya. Oh iya ada SOP-nya lah ya. Nah sekarang gue minta ini deh apa closing statementnya nih Akong nih ISC chapter Karawang ini ketuanya nih, jangan salah men. Lu kalau mau nyari tato terus buat ngerekomen lu artisnya datang ke sini nih kalau lu anak Karawang. Nih teman-teman Rebel takutnya ada yang mau ditato terus minta artisnya rekomen dong artis yang paling cakep dan lain sebagainya gitu. Terus lu rekomen ke siapa salah satu artis lu dan closing statement. Bisa hubungi langsung saya lah di Facebook bisa, Instagram bisa. Iya, pengen tahu di info. Untuk info itu ada di Facebook sama Instagram. Instagramnya apa? Instagramnya Akong24. Akong24. Itu kok nggak Instagram yang ISC-nya nggak ada? Instagram Adminnya. ISC Karawang Chapter. Ada. Oh ada. Nanti bisa di DM kedua itu ya, kedua akun itu ya. Nah, closing statement lo tentang tato di Karawang deh gimana? Ya, mudah-mudahan lah chapter di sini makin solid lah. Wah, amin. Makin ya banyak diterima lah ya tato di Karawang itu sama masyarakat. nggak bisa ngomong apa-apa saya. Oh iya, ini lagi Udah nggak
bisa ngomong apa-apa saya. Enggak, soalnya memang kita lagi berduka, men. Iya. Jadi lagi berduka. Ini situasinya pas banget soalnya kita lagi mau ada acara tato charity, terus kebetulan yang mau didonasiinnya ini ternyata sudah dipanggil gitu. Jadi ya maklum lah ya kalau misalnya Bang Akong nih agak sedikit terseduh-seduh gitu kalau ngobrol. Bukan karena apa-apa, karena memang dia lagi berduka aja. Ya bukan begitu Bang Akong? Ya, betul sekali. Siapa? Sekali. Saya nervous. Lu nggak biasa lo ya. Nah sekarang langsung ke Bang Uca deh nih. Gue minta closing statementnya dan harapan lu tentang tato di Indonesia. Ya tapi sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Taibel dong. Thank you. Saya dari Indonesian Sakalta juga mungkin ngewakilin dari keluarga besar si Coklat ya, mengucapkan terima kasih juga buat tempat dan waktunya di Rebel Coffee. Ya besok kita mungkin bisa ngejalin satu kerjasama yang baik lagi nih. Amin. Setidaknya tato sama piercing nih bisa ngasih tahu itu masih tetap berkesenian yang aman dan sehat gitu. Betul. Ya thank you juga buat semua teman-teman ISC Kerawang, buat Cik Berto, buat teman-teman ITC dan semua teman-teman yang ada di sini untuk bisa meluangkan waktunya support event ini. Semoga amal-amalnya tuh pada diterima, ada kalian kalau mati juga nanti besok. Iya, pokoknya jangan takut mati deh, karena kita bakal ngalamin semua. Iya, semua pasti mati. Semua pasti masih, kecuali HP Cina. HP Cina jarang mati. Gitu aja sih dari saya. Oke, tetap berpikiran positif untuk hal yang baik. Ya, betul. Thank you Bang Uca, thank you Bang Akong udah nemenin gua podcast di sini. Terus terima kasih buat teman-teman juga yang udah mau hadir dari ESC Karawang. Mungkin bukan hanya Karawang ya, ada dari beberapa daerah juga. Kebetulan Indramayu pernah datang, Bekasi ya kalau nggak salah tadi ada yang datang ya, Bekasi, Cikarang, Bekasi, Timika, Jombang nih ada semua di sini nih. Artis-artisnya juga ada di sini. Lu kalau mau nanti kita mau bikin event lagi insya Allah lah ya. Nanti kapan-kapan kita bikin event. Nanti gua kasih tahu kalau lu mau gambar atau mau nambah tato, ntar gua kasih tahu eventnya di Karawang. Ini bener S3 marketing banget nih, asli. Boleh Bang, nanti gampang kita ngobrol lagi tentang masalah itu deh. Nanti next event gua rancang dulu lah dengan teman-teman yang di Karawang sama Bang Uca juga. Mau kayak gimana nanti event, mudah-mudahan tahun depan lah Bang ya. Gue sih pengennya semoga cepet-cepet COVID beres, pandemi selesai, kemiskinan ini habis gitu Bang. Gue miskin sekarang Bang, asli. Iya, anjir, jadi bodo amat lah. Ngumpul juga sekarang kan karena memang ini juga apa namanya, sesuai protokol kesehatan. Ada kita siapin sanitizer, terus masker juga harus masuk pakai masker di sini. Kapasitas juga nggak banyak dan yang lainnya. Walaupun nggak ngejamin, betul. Yang penting kata pemerintah gitu ya udahlah, ikutin aja. Nah kalau masuk sini mah berdoa yang banyak karena memang ya gua nggak tahu juga karena ini goib nih kan ya, penyakit goib nih. Lu nggak tahu di apa namanya ditularin dari siapa dan lain-lain. Ini nggak tahu karena memang penyakitnya juga nggak jelas ada atau enggak gitu kan. Oke deh, gue terlalu panjang juga nih ngomongin COVID nanti. Kalau di Bennett ntar gue ngomongin COVID. Thank you Bang Uca, thank you Bang Akong, sehat selalu. Semoga klub dan komunitasnya selalu berjaya, selalu sejahtera, selalu bisa diterima oleh konsumen yang ya para sohibul miskin ya. Jangan lu kalau mau tato lu lihat dulu isi dompet lu ya, jangan sampai lu pengen tato bagus, pengen tintanya yang bagus, duitnya 200.000, 300.000 gitu, jangan deh. Mending lu sama aja dengan apresiasi artis-artis kita juga gitu. Sampai jumpa
di lain waktu, di lain kesempatan, di lain podcast buat teman-teman Rebel nantinya. Nih, gue bersama, nanti kita ketemu lagi di live painting ya. Kita ada podcast live painting dengan Pak Banjul. Lu tahu nggak artis live painting sekarang siapa? Apa namanya? Apa itu? Apa? Squash tape. Squash tape. Nih kebetulan artisnya besok juga ada live painting di sini. Iya. Artisnya dari Bandung kebetulan. Iya, dari Bandung. Artisnya dari Bandung, ada squash tape sama LDD. LDD itu Ridwan bukan Ridwan Kamil, bukan Ridwan. Nah, dia kebetulan salah satu senior juga di painting. Dunia painting gitu. Besok itu ada live painting, jam 3 sampai jam 11 malam. Nah, buat teman-teman Rebel, terima kasih. Stay tune terus di Rebel Kopi. Nanti gua bahas besok tentang live painting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.